boleh perkenalkan dulu dan bagian apa? Saya Adli dari tim komunikasi perusahaan di KCJ. Ini juga kita di komunikasi perusahaan menangani bagian humas, hubungan dengan masyarakat, termasuk juga untuk media relations, hubungan dengan media juga. Terus pertanyaan pertama terkait tepat minggu lalu ya? Iya. Tepat minggu lalu itu ada perubahan jadwal komuter lain Jabodetabek. Iya. Nah itu seefektif apa sih perubahan jadwal, mengingat di hari kerja itu masih banyak kereta-kereta yang masih dipaksakan oleh pengguna jasa komuter lain untuk masuk. Oke. Jadi memang benar sejak 1 April 2015 kemarin ini kita mulai melakukan memperkenalkan GPK baru. GPK itu grafik perjalanan kereta api yang baru. Jadi seluruh perjalanan kereta api di Jawa dan Sumatera ini mengalami perubahan pola perjalanan, jadwal gitu ya. Nah, termasuk untuk KRL Jabodetabek. Jadi jadwalnya berubah dan itu dengan perubahan jadwal itu ini memungkinkan juga jadi ada semakin banyak penambahan perjalanan. Jadi kalau kemarin waktu sebelum GPK baru ini berlaku, itu total ada 757 perjalanan setiap harinya. Ini kemarin dengan penambahan sekitar 119 perjalanan, ini sekarang sudah mencapai 876 perjalanan yang dioperasikan setiap harinya. Nah ini seberapa efektif? Memang kita setiap menambah perjalanan ini, upayanya adalah untuk mengangkut lebih banyak penumpang. Jadi di kita itu soal masalah kereta itu padat gitu ya, itu menurut kita justru bukan suatu masalah, tapi menurut kita itu adalah sebuah bisa dibilang prestasi karena kita berhasil memindahkan lebih banyak lagi orang yang tadinya menggunakan angkutan pribadi dengan menggunakan angkutan pribadi di jalan darat gitu ya. Nah ini sekarang kita bisa mengajak orang-orang untuk berpindah yang tadinya membebani jalan di darat jadi menggunakan angkutan rel, sehingga harapannya nanti suatu saat bisa mengurangi kemacetan. Jadi kita justru menyambut positif ketika misalnya ada lagi yang lebih banyak orang yang pindah ke kereta api. Namun memang kalau misalnya kendalanya selama ini kan komplainnya mungkin selain berdesakan, ini juga jarak antar kereta mungkin di beberapa lintas itu lama gitu ya, orang menunggu mungkin lebih dari 15 menit, itu kan terlalu lama. Nah inilah kita yang berusaha kita isi dengan menambah perjalanan kereta kita. Dan juga yang penting buat kita kondisi-kondisi keretanya ini, agar kondisinya semakin, yang penting kita jaga kondisinya supaya bagus, supaya AC-nya dingin. Jadi walaupun orang berdesak-desakan itu masih bisa merasa nyaman lah gitu ya, dan tidak menimbulkan banyak komplain yang lain-lain. Karena menurut kita kalau berdesakan, terutama di jam-jam peak hours kita, baik pagi maupun sore hari, itu adalah sebuah kondisi yang umum di berbagai angkutan komuter di negara-negara lain juga pasti berdesakan. Nah, untuk penambahan perjalanannya sendiri, di jam-jam padat ini rata-rata kita bisa tambah dari mulai lintas di Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Serpong, itu ya, itu penambahannya rata-rata bisa sampai 4-5 perjalanan di jam-jam padat itu. Jadi kita harap sih masih bisa mengakomodir kebutuhan dari para pengguna kita. Terus minggu lalu juga selain merubah jadwal itu juga merubah tarif yang biasanya dulu tetap, sekarang udah mulai per kilometer. Itu faktor apa yang akhirnya merubah harganya? Iya, jadi kalau dulu itu kan kita hitungannya berdasarkan jumlah stasiun ya, dengan 5 stasiun pertama, terus kemudian 3 stasiun berikutnya. Nah kalau hitungannya seperti ini yang pertama adalah kesulitannya nanti ketika ada stasiun yang dibangun di antara 2 stasiun yang sebelumnya sudah existing, ini tentu tarifnya akan berubah kan. Kemudian juga jarak antar stasiun kita itu tidak sama. Ada yang satu stasiun jaraknya tidak sampai 1 km, hanya sekitar 800 meter. Ada juga yang antar stasiun itu jaraknya bisa sampai 8 km, 7 km, 8 km. Nah, ini kan berarti tidak fair ya, karena kan kita prinsip fairness di angkutan komuter itu adalah orang yang menggunakan kereta kita lebih jauh, itu harus membayar dengan lebih mahal dibandingkan yang menggunakan dalam jarak yang lebih dekat. Nah, jadi untuk meningkatkan fairness ini dan juga untuk mengantisipasi perkembangan ke depan seperti penambahan stasiun dan sebagainya, jadi kita menggunakan tarifnya itu hitungannya yang lebih fair dan lebih absolut begitu ukurannya ya, yaitu dengan hitungan kilometer. Nah, mulai tanggal 1 April kemarin kita berlakukan untuk 25 km pertama itu tarifnya Rp2.000. Sementara untuk setiap 10 km berikutnya dan berlaku kelipatan itu Rp1.000 tambahan yang dikenakan ke pengguna tarifnya.